أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pengurus masjid yang saya hormati, hadirin bapak-bapak yang sementara ini masih pada belum minum dan makan, yang dicintai Allah, hadirin di dalam pertemuan kita yang sangat singkat. Tidak ada omongan, untean kata yang paling enak didengar, yang paling indah, yang paling disenangi oleh Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngomongnya santai aja, ya, bukan kayak ceramah bener-beneran. Sebab yang kita ajak ngomong, yang ngomong ngantuk, yang diajak ngomong juga ngantuk, sudah. Ya, jadi makanya saya ngomong agak keras sedikit. Kalau ngomong pelan, yang dengerin tidur semua, betul nggak? Kalau saya nanti ngomong saudara-saudara, setan udah di kepala kita, saudara. Mulai redup, apalagi kita senderan, saudara, ya enggak? Kalau senderan udah pasti pules, ya enggak? Dulu saya pergi kemana? Tasik, pulang dibawa, pulang rumah dikasih ayam, ya enggak? Di kurungan gitu, ayam masih pada senderan, sampai rumah mati, saudara. Syukur, saudara, dengan keagungan Allah, Allah yang menciptakan bumi seisinya termasuk kita ini, ya. Dan Allah ciptakan manusia dengan kejadian yang sangat-sangat sempurna. Lihat aja, saudara, nih kalau kita mau mikirin nih, makanya ngomongnya santai. Kalau kita mau mikir, mau merenung kekuasaan Allah, bayangkan Allah berikan dua mata kita adanya di depan. Kenapa sih enggak Tuhan bikin satu di depan, di belakang satu? Betul nggak? Ini, saudara, kayaknya kalau Allah bikin satu belakang, depan satu, kayak kurang indah. Lihatlah kuping nih, kiri kanan, saudara, ya nggak? Mata dibuat ini sangat sempurna. Di sini namanya ada alis, di bawahnya ada bulu mata. Tiap hari orang kekedip, ya. Coba dah, kedip nggak? Kedip. Elah. Kalau 3 jam orang nggak kedip, dia kata patung, saudara. Betul nggak? Begitu. Allah ciptakan 2 tangan, 2 kaki. Ya. Begitu indahnya. Hidung bolong ke bawah. Andai kata Allah bikin hidung ke atas, bolongnya, kira-kira kan hujan masuk air terus. Ngomong bener ini. Betul, Pak. Udah pernah dipikirin belum? Ya Allah, makanya Allah bilang laqad khalaqna insana fi ahsani. Tuh. Ada 7 anggota di dalam kita nih. Allah ajarin hidup kita diciptakan punya akal. Ya enggak? Kayak kita sekarang lagi puasa ini kan, yang disuruh puasa kan yang punya akal. Balik, akalnya ada. Yang gak punya akal kan gak disuruh puasa. Makanya orang kita ini di bawah, di atas, misalnya ada orang gak puasa, itu kan orang gak punya akal. Betul? Dan anak kecil gak punya kewajiban puasa. Nah kalau ada orang gede gak puasa umur 50, nggak puasa kan dia anak kecil kita.
Betul. Yang nggak disuruh puasa kambing, monyet, binatang, kebo, betul nggak? Nah kalau ada orang Islam nggak puasa sekarang, ya anggap aja itu kambing. Betul. Bukan orangnya kambing, sifatnya kayak kambing. Nggak punya malu. Saya ke Blok A tadi. Orang sini ini, orang mall sini, orang paling hebat imannya, kuat-kuat. Perangnya hebat sini. Coba turun ke bawah. Hah? Iya kan? Di sini perangnya hebat. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja yang tidur dengerin. Yes. Setan kata, alah mata gua untuk banget nih. Kata setan, ntar aku nggak dengerin aja gua Salim, gua tiduran aja. Pulas gitu saudara. Ya. Lihat nih. Jadi orang yang ada di mall ini bekerja imannya mantap, perangnya hebat. Ini ibaratnya sini nih, Hamas perang sama Israel. Orang mall sini, betul nggak? Kenapa? Lihat aja mas. Ya, ini bukan bercanda, ini benar-benar. Betul, Pak. Supaya kita hayati benar-benar ini. Belum lihat lagi perempuan yang pakai celananya sudah singset. Kita lagi puasa. Enggak usah enteng lihat, ane juga ngelihat. Wajib. Terus la ilaha illallah. Hah? Ini anak gantiin doang Ustaz Fauzan ini saudara-saudara ya. Jadi tolong dah katanya Pak, tolongin ke situ ke masjid. Ya dah. Kita lagi puasa-puasa nih. Daripada tidur juga ibadah kan, ngomong juga ibadah ini ya enggak? Syukur kita kepada Allah. Ya. Begitu indah Allah ciptakan manusia. Untuk apa Allah jadiin orang, binatang, hayawan, jin dan setan? Ya, jadiin dengan sempurna. Perbedaan kita dengan binatang cuma akal. Kita termasuk hayawanun natik, kita juga hayawan. Tetapi kita manusia yang punya akal. Kalau kambing punya perasaan doang. Biar. Makanya sering saya katakan, ada saya melihat temen ya. Temen saya nggak sebutin. Kalau kita sebutin ini namanya gosip. Kalau lagi puasa gosip mulu kan pahalanya hilang kita ya. Capeknya doang puasa. Orang dia bapak teman, saya lihat teman saya artis ketemu temen dia sama-sama artis, enak banget ketemunya. Cium pipi laki sama perempuan. Lah kan bukan bini loh. Persahabatan Pak Haji katanya. Enak amat ini begitu. Jadi pengen gitu Pak. Ya kan enak, saya katakan saya nggak ngerasain, cuma pandangannya aja. Lah itu perempuan punya suami, turut-turut dia berdua. Yang selaki suami juga punya istri, jadi masing-masing cium pipi. Gua kata beneran kambing sama manusia ya. Kambing di lapangan berdua, bandot sama perempuan, lagi bercumbu rayu. Lah kalau kambing beda sama manusia, menciumnya pipi. Kalau kambing apanya? Saya nggak cerita dah, nanti lu kata lagi puasa, ngomong jelek. Lah kan pernah lihat nggak? Saya cuma membuka nih, membuka aja. Kambing, Kambing. Datang lagi bandot satu nih, ngerti nggak bandot? Mau ikut seperti bandot yang pertama. Kira-kira bandot pertama marah nggak? Marah nggak? Marah, baduk dia. Lah masa bini kita cuma temen anteng-anteng aja. Kan mendingan kambing daripada manusia. Latar goblok tuh manusia. Kan banyak dia. Pak, banyak nggak? Pernah ketemu lihat begitu? Ya Allah, inilah saudara. Nah kita ini maka saya katakan kita orang yang beruntung. Allah jadikan kita ada iman. Bapak iman-iman yang kerja di sini nih, iman masya Allah begitu hebat perang. Nah kalau saya kan enggak. Saya pulang ntar saya ngantuk, saya tidur aja.
Kalau lagi enak ya baca Quran. Ini saudara. Jadi kesyukuran kita kepada Allah hari ini, bulan yang penuh dengan maghfirah. Allah berikan rasa mahabbah, nggak gampang. Rasa cinta, hidup iman kita tinggalkan kerja, duduk di sini. Ya. Bapak dengerin saya ngomong, sampai kapan? Sampai Bapak belum pulang. Saya ngomong terus. Lah kalau Bapak udah pulang saya nggak ngomong lagi. Maka saya liatin aja nih. Hah? Kalau semuanya pada tiduran, saya pulang. Emang mau ngomong sama siapa? Betul nggak? Katanya yang mulus-mulus, ya rasa Ustaz gue tinggal. Makanya ngomongnya nggak pakai waktu. Kalau Bapak udah pulang, saya berhenti. Udah. Untungnya hidup. Hidup ini kan nungguin mati. Hah? Hidup kita sekarang di dunia ini, semua yang ada hak guna pakai. Benar? Kalau mati, jaket dibawa? Enggak. Dibawa? Enggak. Bini? Enggak. Nangis dia. Habis idahnya diambil tetangga. Hak guna pakai? Boleh kan? Tuh. Apa yang kita bawa sekarang? Apa bekal kita? Makanya Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ditulis lagi ada hadis, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ini ngomong-ngomong ditulis ini, orang pada masuk mari dibaca nggak tuh? Belum sempet. Saya nunjuk kemari, Bapak baru lihat. Oh iya. Aduh. Itu hadis saudara, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah kalian untuk dunia, kata Nabi, seakan-akan hidup selama-lamanya. Jadi dunia nggak usah pakai, emang nggak dilarang jadi orang kaya, betul nggak? Betul. Makanya orang Islam kudu kaya. Nah, kita kan ada orang kaya Islam medit. Banyak. Udah kaya medit. Kan kalau orang medit nggak usah orang kucing nggak kedemen. Tetangga saya rumahnya gede, Pak. Tetangga saya nggak sebut orangnya lagi dah. Tetangga saya gede. Makannya orang kaya jarang makan ayam. Makannya teri pecek mulu. Tahu teri? Ikan teri kan matanya pecek ya. Satu ketika kucing jam 12 lewat mau masuk situ, udah nggak ada, ngeong-ngeong. Pala ikan kagak ada, pala ayam kagak ada, tulang-tulangnya. Pulang. Udah pulang begitu, datang lagi satu teman. Tanya, lu mau mana? Lu lapar, mau ke tetangga. Jangan. Emang apa? Makannya orang kaya medit. Emang apa? Lah makan ikan teri pecek nggak ada sisanya. Yo, pantas kata Allah. Dan Nabi bilang, orang yang medit al-bakhil aduwullah. Orang medit itu musuhnya Allah. Baidun minan nas. Baidun, jauh dari manusia. Coba ada antara kita temen nih. Ingat, kalau ngerokok minta mulu. Beli nggak mau, kan medit namanya ya. Orang jauhin, jangan-jangan kita lagi ngerokok nih, itu temen minta rokok mulu, nggak pernah beli. Bisa begitu kan? Namanya dijauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari sorga. Allah nggak masukkan tempat sorga itu karena orang bakhil. Dianggap kali bakhil itu bagus, karena enggak. Yang ketiga saudara, goribun minan nar, orang yang medit dekat daripada api neraka. Nih kita kembali kemari. Ikmal li dunya karena tamutu ghadan, kata Nabi, berbuat baiklah kamu selama lagi di dunia seakan-akan hidup selamanya. Cari duit yang banyak. Buat apa? Buat ibadah. Betul? Buat urusin anak, buat urusin bini. Kalau ada lebihnya,
Boleh nambah lagi. Hah? Bukan kurang mulu, makan di Padang aja kalau duit boleh nambah. Hanya penting ada duit ya saudara. Hah? Lah kalau ente punya duit cuma 15.000, nasi dengan ayam, kagak ada lagi, betul? Ya makan aja nggak pakai nambah, jangan nambah dong, di kagak ada. Kan saya bilang tadi, kalau udah anak dikasih, bini dikasih, masih lebih, ya nambah lagi. Kan ibaratnya makan. Saudara, kembali. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Beribadahlah kamu, sholatlah kamu, berinfaklah kamu seakan-akan besok mati. Ya kan? Kalau orang merasa, waduh, udah masuk zuhur, harus saya tinggalkan ini. Saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, berrukuk, mensyukuri nikmat. Kalau aku tidak cepat sholat zuhur ini, mungkin saya ntar mati. Rugilah saya. Ah, hikmah. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu gada. Jadi kalau kan ditulis nih oleh pengurus masjid supaya kita ingat. Kalau cuma itu ditulis doang, nggak ada yang baca-baca, ya kagak ada peningkatan ibadah kita, saudara. Betul. Makanya ada tingkatannya. Jangan kita habis salam, assalamualaikum, lantas jalan. Tunggu dulu, istighfar. Ya, astaghfirullahalazim. Jangan buat kita doang, tambahin dong buat ibu bapakmu. Ya, astaghfirullahalazim li waliwa lidaya wali ashabi hukubi alaya. Minta buat orang tua kita, ibu kita, sahabat-sahabat kita. Tuh, begitu. Jangan kita habis salam ini, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Mau kemana buru-buru? Ini jangan ngamak nih ngomong begini, wah nyinggung Pak Haji. Enggak. Kenapa saya ngomong gini? Karena orang belum tahu. Bawaannya repot aja. Betul nggak? Ya kan? Nah kalau satpam, sholat, pimpinan, sholat, anteng saudara. Bener nggak? Gitu. Lah satpam kalau sholat yang jaga siapa? Carilah yang non muslim, suruh jaga dulu dia. Betul. Nih caranya gitu. Astagfirullah, baca tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33. Kata Nabi, orang yang setelah salam baca tasbih kemudian dia berdoa, maka dia akan dihapus dosanya, sekalipun dosa dia menutupi langit sampai hitam, saudara. Hebat kan gitu ya? Bener nggak? Nah kalau kena begitu masih mau cari bekal. Sebab kita hidup nungguin mati. Kalau udah mati habis urusannya, saya katakan tadi, ditinggal semua. Ya enggak? Dulu kemarin kita bisa mandi, dimandiin, bisa pakai baju, saya nggak bisa dipakein kain putih, jalan digotong, masuk dalam lahan, perjalanan saudara. Kalau percaya nggak percaya ntar masing-masing mati dah. Bener-bener bang. Orang kalau digotong, nih orang yang ahli ibadah, apa ngomongnya kata Nabi? Qadimuni, cepetan. Udah dilihat tempatnya surga. Kemarin puasa dia, puasa Ramadan 10 dapat rahmat, ingat 20 pertengahan dapat maghfirah, 10 yang ketiga kata Nabi itkun minanan. Betul nggak? Haus ditahan, mata ditahan, pendengaran ditahan. Allah ridho, Allah rahmat, Allah ampuni ada kekurangan waktu kita puasa. Ya, karena maklum siapa saja nggak lepas daripada kesalahan, larangan Allah. Di jalan kita lihat gede banget, walaupun kita nggak ucapin hati kita, masya Allah, pantatnya begitu amat, udah gede jalan goyang-goyang. Itu kan setan. Karena setan selalu di jalan adanya di pantat perempuan. Nggak pernah mata kita ngeliat pantat laki gede, kita ngomong, kita bilang amin amin, kayak dia. Itu setan jadi situ. Ngumpul. Coba pada lihat aja. Ya Allah, nasib. Ya. Coba saya ngomong begini bener. Coba rasakan ntar jalan.
Ya tapi karena kita nggak ucapin, kita cepat istighfar, astagfirullahaladzim. Habis sholat salah salam istighfar, minta ampun, ya Allah, aku sholat nggak khusyuk. Siapa yang khusyuk di sini? Saya kasih 100.000 sekarang, dari awal takbir sampai akhir salam. Betul? Siapa? Nggak usah 100, 500 saya kasih kalau benar-benar jujur. Dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat konsentrasi kepada Allah. Kita mulai baca Fatihah, kita hayatin. Kita tahu sedikit-sedikit artinya. Nungguin imam lagi baca, pikiran kita kemana-mana. Hah? Pusing kepala, gaji belum turun. Iya nggak? Kreditan belum dibayar. Pengen pulang ke Jawa, kan begitu ya? Ada aja setannya pikiran kita lagi sembahyang, saudara. Hah? Bener bang? Saya aja begitu. Makanya saya malu dipanggil ustaz. Ada ustaz kagak khusyuk sholat. Mau saya ceritain? Nah kan kalau saya ngomong pelan-pelan aja, Anda tidur dah, saya bilang. Ya Anda ketawa bukan masalah lucu, bukan. Ini secara benar-benar mau dihayati. Ada ustaz pulang kesorean sholat di rumah. Baru dapat 2 rakaat sholat maghrib, datang tetangga si Ahmad. Assalamualaikum. Aja denger, ada orang. Kan nggak ngomong ya, istrinya juga dengar. Waalaikumsalam. Lah kata istrinya, ente orang Jakarta begitu kan ya. Kalau Jawa sampean Mat. Ente nopo? Kayak bahasa Jawa gitu. Orang Jakarta kan ada apaan lo, ada apaan. Malam-malam gitu yang ngomong. Ini kebetulan dia orang Jawa. Pak Yai wonten dalam. Bahasanya Jawanya halus dia. Ada di rumah, di dalam, ada malam bos dalam. Ada yang lucu nih saudara. Ada malam kan beda, malam sama meminjing malam beda. Ini saya alihkan dikit saudara. Teman saya nganter, gara-gara bahasa Jawa kagak ngerti, nikah hampir batal. Nikah dia sadar ke Jawa batal. Kata calon mertuanya, nikahnya malam, minjing dalu. Minjing artinya besok malam. Ada orang Jawa nggak sini? Kata anaknya orang Betawi bilang, minjing dalu besok pagi. Saya tanya, kamu tuh nikahnya kapan? Besok pagi. Ayah kita santai jalannya. Nyampe sono malam jam 9, itu penghulu udah pulang. Orang pada nangis, disangkanya dibohongin. Lah saya kan bisa bahasa Jawa dikit-dikit ya. Pak, dos pundi si panjenengan matur kalekan cakula menika. Nggih kula pun matur, minjing dalu. Minjing dalu kan artinya malam nggih, Pak. Lho ini terus Pak, sing ajeng nikah niki artinya minjing dalu pagi. Besok pagi. Itu gara-gara bahasa saudara. Ya, udah. Tadi dari mana ya mulai? Rahmat datang, enggak usuk. Rahmat. Mat. Enten apa? Nggih, kula Pak Yai pundi? Niku lagi salat. Lagi sembahyang pas Jakarta, pulang sore ya. Bininya ngomong berdua tuh. Jadi begini, mau apa emang? Ntar habis sisa tolong kasih tahu dia suruh ke rumah. Ada selamatan 40 hari. Ini orang Betawi kan begitu ya. Bapaknya meninggal, yang orang kelompok NU itu biasa tuh gitu. Ada 40 hari, ada 100 gitu. Adat gitu ya. Kalau yang kagak mau nggak apa-apa. Ya, itu yang kebetulan orang NU aja begitu. Yang orang lain boleh. Oh nanti ya udah, karena orang selamatan enak, ada berkatnya, kenyang perutnya kan. Kalau puasa yang begini kebangsaan ya udah selesai, udah tak gua bahasanya gua bilangin Pak Kiai udah. Kemudian saudara kira-kira masuk Isya, Kiai Ustaz juga udah denger tadi nih, udah denger. Masuk Isya, sholatlah dia buka pintu kamar sebelah, istrinya lagi tidur. Kloter. Udah. Dia mau pamit sebenarnya suaminya tuh. Udah, pergilah dia. Udah pergi, istrinya 8:30 bangun dari tidur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti, dalam kata dia. Gua disuruh bilangin suami gua, "Ma Ustaz, mau selamatan Pak Ahmad." Gua ketiduran, dia buka pintu sebelah, kagak ada suaminya. Kata istrinya, dia kemana pun gini nih. Kata istrinya nih, jam 9:30 ada ketok pintu. Tok. Assalamualaikum. Suaranya kayak suara suaminya. Waalaikumsalam. Ya kan?
Udah, buka pintu. Ini istri yang bener kagak nggak nyerotok aja, nyerotok ngerti nggak nyerotok? Nyerotok kayak apa ya kalau Jakarta bilang, gitu. Bini ya bini yang soleha, diam aja dia. Buka pintu, assalamualaikum, udah. Sebelah kiri ada berkat di bawah sama suaminya, nah, diambillah sama istrinya, taruh sebelah kanan kiri, yang tangan kanan suaminya pegang tangan suaminya, cium. Kan gitu ya. Ini namanya rumah tangga yang menjadikan sakinah, mawaddah. Nah, ini harus dua-duanya nih. Kayak bapak ntar pulang nih, pulang kerja. Assalamualaikum. Kata istrinya, siapa ya? Buka pintu. Suaminya. Lah tumben bang. Biasanya lu masuk nyelonong aja kata assalamualaikum. Kan bisa begitu ya? Iya. Bisa nggak? Iya. Kan nggak biasa kan berat ya. Kalau nggak biasa apa aja juga berat. Kalau biasa ringan. Seperti kali bapak-bapak ini sering jamaah, kan ringan. Coba yang suka jamaah, ya udah anteng aja. Apalagi yang kagak sembahyang, tambah anteng. Betul nggak? Coba yang biasa sembahyang sholat apa? Allahu Akbar, aduh segera. Begitu, tinggalin kerjaan, motor taruh, berhenti, mobil berjalan. Betul nggak? Masuk masjid, tuh yang biasa. Makanya ini salam dibiasakan. Afsus salam itu doa. Makanya abang entar nih pulang sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istri. Biarin dia kaget bilang apa kek? Lu temen-temen emang biasa kagak salam lu masuk ngomong aja, lu jangan ribut begitu, pegang tangan gua nih. Hah? Pegang tangan gua. Kan bininya bilang, wah aduh lebaran tinggal 3 hari, bapak mungkin gila ya. Agak biasanya begitu. Masuk rumah pakai tangan diselodorin. Udah jangan cerita dulu nih, pegang tangan gua. Kan biasanya kan kadang rumah tangga ada yang kita dicium tangan kita sama bini kan setahun 2 kali ya. Idul Fitri, Idul itu biasanya. Betul. Tuh emang begitu. Makanya mulai diajarin nih. Yang ngajarin bukan Haji Ghazali, agama yang ngajarin. Makanya besok ntar pulang begitu. Ya afsus salam. Nah, Allah katakan sudah ajarin sama kita, la tadkhulu buyutakum qabla salam. Jangan kau masuk rumahmu sebelum. Nah makanya ntar salam. Salam penting, itu doa. Dianggap remeh itu kecil, doa saudara. Betul nggak? Ya udah doa, kita doa, dijawab waalaikumsalam. Anak kita yang nggak terbiasa, kemudian kita ikuti pelajaran kayak begitu, anak kita mulai ikut cium tangan. Nah cuma sekarang beda. Gurunya TK brengsek, masa ngajarin cium tangan di pipi? Siapa yang ngajarin? Betul nggak? Gitu. Kita juga nggak boleh pak. Si laki-laki cium pipi jangan. Kalau pelukan bolehlah. Laki-laki ya. Udah. Istri yang baik baru tanya, dari mana Bang Haji? Gue selamatan. Di mana? Rumah si Ahmad. Subhanallah. Siapa yang kasih tahu? Gue denger lu ngomong. 5 menit lagi. Waktunya jam 1. Ya nggak? Hah? Apa? Jam 2. Kata yang lain bingung ya. Haji Ghazali brengsek amat. Gue mau keluar, nggak enak. Dia liatin aja gua hari gitu. Kan gitu. Yang lain mah, aduh. Udah pokoknya 5 menit lagi. Kalau nambah sampai 10 menit itu ada bonusnya ya. Ada Pak, nanti di akhirat Pak. Kan lagi puasa ini. Ini ketua masjid mana nih? Ketua masjid nggak bisa hadir Pak. Kenapa dia? Ada urusan di luar. Tuh. Urusan di luar ntar tempat mobil. Di dalam dong urusan. Ini di luar kantor. Oh luar ya. kantor. Ya. Gue pikir di jalanan gitu. Kan saya belum terusin Pak. Iya. Darah. Udah. Ini bercanda. Kita jangan ngadu sama pengurusnya. Ya udah begitu udah. Dan apa? Kalau Allah katakan qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh orang yang berbahagia, sangat-sangat berbahagia. Bagi siapa? Orang yang beriman. Ini mudah-mudahan iman kita hidup.
Ya, yang menyertai dengan amal soleh. Jangan iman kita mati. Jadilah seperti ikan di laut, saudara. Ikan di laut. Laut airnya asin nggak? Ikannya asin nggak? Karena hidup. Walaupun Anda berada di dalam mall, ya, banyak yang dilihat karena ente imannya hidup, nggak akan tergoyahkan. Sama ikan, airnya asin, hari-hari hidup, tapi dia tidak asin. Tapi kalau dia mati, taruh di atas, ditaruh kasih garam asin, dikasih asam asin. Kenapa? Karena dia mati. Oh. Makanya kita mikir nih, ini Haji Ghazali ngomong bener apa enggak ya? Dipikirin. Oh, kalau bener juga ya. Jadi kalau iman kita hidup, di mana saja kita berada, insya Allah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya pikir cukup ya buat besok lagi, kapan-kapan. Jangan dihabisin sekarang, lu udah mau habis loh. Belum, baru berapa? Kurang 5 menit ya. Lu kayaknya gimana keambatan. Saudara, inilah. Jadi Ramadan 26 hari ini, 25 sudah meninggalkan kita. Tidak lagi dapat kita kejar. Kecuali tahun akan datang. Apa mungkin? Wallahu a'lam. Karena hidup ini kita tidak tahu, hari esok kita tidak tahu apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Saudara, hari esok kita cuma rencana, tapi Allah yang tahu di mana kita akan mati, saudara. Paling tidak kita bermohon mati kita dalam husnul. Ya. Ini lagi puasa nih. Kira-kira kalau Bapak diambil rohnya nih sama Allah, mau nggak? Mau nggak? Ya Allah, matikan orang semua ini. Kalau saya mau aja, saya nggak punya urut, nggak bisa kuat apa-apa. Betul nggak? Artinya begitu. Karena kita udah ngomong sholat tadi, di mana ada satu kalimat doa iftitah, kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau hari ini kita, tapi minta juga dah, jangan sekarang lah, besok lagi kan gitu ya. Andai kata Allah ambil, ya kita terima, nggak bakal kita nolak, betul nggak? Karena ruh yang ada jasad kita milik Allah, badan kita milik akan kembali kepada. Nah, marilah kita kembali masing-masing ke rumah kita. Tapi sebelum itu kita akhiri dengan kalimat tauhid, ya, dan kalimat la ilaha illallah. Tanamkan dalam hati kita, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian, cuma sampai jam 1 pas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la Fatihah. Kita baca Fatihah. Bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan, kita minta kepada Allah. Kalau ayah kita masih ada, ibu kita masih ada, kakek nenek kita masih ada, ibu bapak mertua kita masih ada, mohon kepada Allah agar umur yang diberikan Allah kepada mereka berkah, dapat dimanfaatkan untuk hidup di jalan yang Allah ridhai. Kalau mereka sudah tidak ada, kita minta kepada Allah agar Allah ampuni segala kesalahannya. Allah jauhkan siksa kuburnya, Allah jauhkan daripada api neraka, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah kumpulkan arwahnya bersama para anbiya dan para syuhada dan orang-orang yang soleh, dan Allah bangkitkan mereka dan kita semua nanti bersama para aulia dan syuhada.
dan mudah-mudahan kita semua anak kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki nanti kita yang halal yang berkah, tetapi tidak menyusahkan hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. 25 hari yang lalu ada kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan kalau ada tetangga kita, teman kita yang belum puasa, kita doakan mereka, mudah-mudahan dia bisa bertobat kepada Allah. Berapa hari lagi masih ada Ramadan, mereka mau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ala hazinniya wa tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa wa alihi wa ashabi wa zurriyyati ajmain bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkara wa hubbal masakin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan-Mu, di hari yang penuh dengan ampunan-Mu, di hari yang penuh selamatan daripada api neraka, ku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami sadar mata kami bermaksiat, kuping kami bermaksiat, mulut kami bermaksiat. Ampunilah anak istri kami, ibu bapak kami, ibu bapak mertua kami, kakek nenek kami, dan seluruh keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami di mana saja kami berada. Bimbinglah hidup kami ini ya Allah. Tambahkan iman kami, tambahkan takwa kami, tambahkanlah segala ibadah kami, kecintaan kami kepada Rasul Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ku mohon berikanlah kami rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang tidak menyusahkan hidup kami di alam dunia dan akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami ya Allah kepada hati yang lain. Ya Allah, jadikanlah kami bersilaturahmi selalu dengan yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirkanlah nanti kami, hidup kami, mati kami dalam husnul khatimah, membawa iman beserta amal, penuh dengan ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisa umur yang Kau berikan hari ini, jadikanlah kami hidup di alam dunia berbahagia. Ya Allah, bisa melaksanakan perintah-Mu yang baik, dapat menjauhkan larangan-Mu ya Allah. Kami bisa berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada sahabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, haramkan jasad kami daripada api neraka. Jadikan kami hidup di akhirat nanti berbahagia. Ya Allah, dapat rahmat-Mu, dapat tempat-Mu ya Allah, yang telah Engkau janjikan kepada kami. Siapa yang beriman dan beramal soleh, Engkau akan kembalikan di surga-Mu yang Engkau persiapkan buat hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ku mohon kepadamu ridha-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarat baitikal haram. Berikan kami bisa berziarah ke Baitullah, bisa berziarah ke Rasulullah. Berikan kami rezeki, jika rezeki kami jauh dekatkan ya Allah. Kalau ada susah gampangkan ya Allah. Kalau rezeki kami ada di bumi keluarkan ya Allah. Kalau rezeki kami ada di atas turunkan untuk kami, untuk anak kami dan keluarga kami melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, apa yang saya sampaikan, kalau yang bagus itu datangnya dari Allah, yang jelek karena kebodohan saya. Kalau tidak enak jangan dimarahkan pengurus masjidnya, karena yang salah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.